Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Pertama-tama, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang diampuk oleh dosen Bapak Syahrir LSPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selvi dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik yang sangat penting dengan judul Karya Monumental Umat Islam. Nah, dalam presentasi ini, saya akan membahas kontribusi besar umat Islam dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, serta ekonomi syariah, dan bagaimana tradisi keilmuan dan kebudayaan Islam tetap dilanjutkan hingga saat ini. Semoga paparan ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih dan mari kita mulai. Pendahuluan, peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya selama masa yang dikenal sebagai masa kejayaan Islam atau biasa disebut dengan The Golden Age of Islam yang berlangsung kira-kira dari abad ke-8 hingga abad ke-14 Masehi. Pada masa ini, umat Islam berhasil menciptakan berbagai karya monumental yang memberikan kontribusi signifikan di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan filsafat. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada masa itu, tetapi juga memberi pengaruh terhadap dunia modern hingga kini. Adapun kontribusi peradaban Islam, yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat Islam memberikan sumbangsih besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam matematika, astronomi, kedokteran, dan kimia. Matematikawan seperti Al-Khwarizmi dikenal sebagai Bapak Aljabar, sedangkan Ibnu Sina dan Al-Razi memberikan kontribusi besar dalam bidang kedokteran. Penemuan-penemuan mereka seperti penggunaan anestesi dalam pembedahan dan perhitungan orbit planet masih relevan dalam dunia modern. 2. Filsafat dan teologi. Pemikiran filsafat Islam yang dipelopori oleh tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Rus, dan Al-Ghazali telah mempengaruhi perkembangan filsafat di Eropa, terutama melalui dialog dengan para filsuf barat seperti Thomas Aquinas. Warisan pemikiran ini terus memberikan kontribusi dalam diskusi etika, metafisika, dan teologi hingga kini. Yang ketiga, sastra dan seni. Dalam bidang sastra, penyair seperti Jalaluddin Rumi dan Al-Mutanabi meninggalkan jejak yang mendalam dalam kesusastraan dunia. Di bidang seni, arsitektur Islam berkembang pesat dengan bangunan ikonik seperti Masjid Alhambra di Spanyol dan Taj Mahal di India yang menunjukkan keindahan dan kompleksitas seni Islam. Yang keempat, sistem ekonomi dan administrasi. Islam juga mempengaruhi perkembangan sistem ekonomi dan administrasi. Konsep zakat, wakaf, dan perdagangan yang adil masih menjadi bagian penting dari ekonomi umat Islam saat ini. Sistem administrasi yang dikembangkan di bawah kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah memberikan dasar bagi birokrasi modern. Adapun pengaruhnya berlanjut hingga kini, yaitu banyak inovasi yang lahir dari peradaban Islam masih digunakan dalam kehidupan modern. Sistem angka yang digunakan dalam matematika modern berasal dari angka Arab, sementara konsep-konsep ilmiah dari masa tersebut masih menjadi dasar bagi riset modern dalam bidang astronomi dan kedokteran. Selain itu, semangat intelektual dan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan yang ditunjukkan oleh para sarjana muslim dan masa kejayaan Islam terus menjadi inspirasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hingga hari ini. Selanjutnya, periode-periode kunci peradaban Islam. Peradaban Islam telah melewati beberapa periode penting yang membawa pencapaian luar biasa di berbagai bidang. Dari masa awal perkembangannya di Jazirah Arab hingga mencapai puncaknya pada masa kejayaan, peradaban Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam ilmu pengetahuan,
budaya, arsitektur, dan ekonomi yang pengaruhnya masih terasa hingga saat ini. 1. Periode awal kebangkitan Islam dari 622 Masehi sampai 661 Masehi. Periode ini dimulai dengan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun 610 Masehi dan berlangsung hingga masa Khulafaur Rasyidin. Islam menyebar dari Mekah ke seluruh Jazirah Arab dan dengan cepat berkembang sebagai kekuatan agama, politik, dan sosial. Masa ini juga menjadi fondasi bagi pembentukan masyarakat muslim yang adil dan beradab, dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan hukum dan moral. Adapun pencapaiannya yaitu pembentukan dasar-dasar hukum Islam atau syariah. Selanjutnya, konsolidasi kekuatan politik melalui penaklukan berbagai wilayah di sekitar Jazirah Arab, termasuk Persia dan sebagian besar Kekaisaran Bizantium. Yang kedua, periode dinasti Umayyah dari 661 Masehi hingga 750 Masehi. Dinasti Umayyah memperluas wilayah Islam hingga mencapai Spanyol di barat dan India di timur. Ini adalah salah satu periode paling luas dalam sejarah peradaban Islam. Mereka juga mulai mengadopsi administrasi yang lebih terorganisir dan memperkuat bahasa Arab sebagai bahasa resmi kekhalifahan. Adapun pencapaiannya yaitu pengembangan administrasi kekhalifahan dengan birokrasi terpusat. Selanjutnya, pembentukan kota-kota besar seperti Damaskus sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan. Selanjutnya, penyebaran bahasa Arab sebagai bahasa ilmiah dan budaya. 3. Periode Abbasiyah dan masa kejayaan Islam dari 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Periode ini dikenal sebagai masa kejayaan Islam. Kekhalifahan Abbasiyah dengan pusatnya di Baghdad menjadi merkusur pengetahuan dan budaya. Ini adalah masa ketika ilmuwan, filsuf, dan seniman Islam memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Institusi-institusi pendidikan seperti Baitul Hikmah memainkan peran penting dalam pengembangan dan penerjemahan ilmu pengetahuan Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Adapun pencapaiannya dalam ilmu pengetahuan yaitu penemuan dalam astronomi, kedokteran, matematika, dan filsafat oleh para sarjana seperti Al-Khwarizmi matematika, Al-Razi dan Ibnu Sina kedokteran, dan Al-Farabi filsafat. Dalam budaya, sastra dan filsafat berkembang pesat dengan karya-karya monumental seperti 1001 Malam dan Pemikiran Filsafat oleh Al-Ghazali dan Ibnu Rus. Dalam arsitektur, pembangunan-bangunan indah seperti Masjid Alhambra di Spanyol, Masjid Besar di Baghdad, dan Taj Mahal di India. Dalam ekonomi, sistem perdagangan yang canggih melibatkan jalur perdagangan global yang menghubungkan Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Penggunaan dinar emas dan sistem perbankan modern diperkenalkan. 4. Periode kehancuran Abbasiyah dan fragmentasi politik dari 1258 Masehi hingga 1500 Masehi. Serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi menghancurkan Baghdad dan menandai berakhirnya kekhalifahan Abbasiyah sebagai kekuatan politik terpusat. Meskipun begitu, peradaban Islam terus berkembang melalui berbagai dinasti dan kerajaan Muslim yang muncul di berbagai wilayah, termasuk Kesultanan Ottoman, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Adapun pencapaiannya yaitu, meskipun Baghdad hancur, pusat-pusat ilmu pengetahuan baru muncul di Kairo, Fez, dan Istanbul. Selanjutnya, Kesultanan Ottoman melanjutkan tradisi arsitektur Islam dengan karya-karya besar seperti Hagia Sophia yang diubah menjadi masjid dan Blue Mosque di Istanbul. Setiap periode dalam sejarah peradaban Islam memberikan kontribusi yang luar biasa dalam berbagai bidang. Masa keemasan Islam tidak hanya membawa pencapaian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga seni, budaya, dan ekonomi yang pengaruhnya meluas hingga ke Eropa dan dunia modern. Adapun salah satu contoh karya monumental di bidang arsitektur yaitu 1. Masjid Agung Cordoba. Masjid Agung Cordoba didirikan pada tahun 785 Masehi oleh Abdurrahman dari dinasti Umayyah sebagai pusat ibadah muslim di Andalusia.
Seiring waktu, bangunan ini berkembang dengan berbagai tambahan arsitektural yang menjadikannya simbol kejayaan politik dan budaya Islam pada masa kekhalifahan Umayyah. Gaya arsitektur masjid yang unik, terutama penggunaan lengkungan tapal kuda ganda, menggabungkan elemen Romawi, Visigotik, dan seni Islam, menciptakan perpaduan harmonis yang memperluas kesan ruang dalam masjid. Ornamen seperti mosaik emas dan kaligrafi Arab menunjukkan perhatian besar terhadap detail. Sementara mihrab yang dihiasi pada geometris dan motif floral mencerminkan keindahan dan spiritualitas seni Islam. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Agung Cordoba melambangkan keagungan Islam dan harmoni antar agama dan seni. Pengaruh budaya dan arsitekturalnya meluas tidak hanya di Spanyol, tetapi juga ke seluruh dunia Islam, memengaruhi banyak masjid di Eropa dan Afrika Utara. Masjid ini juga memainkan peran penting sebagai pusat intelektual dan spiritual selama masa kekhalifahan Umayyah, serta menjadi simbol toleransi dan interaksi antar budaya antar dunia Muslim dan Kristen di Andalusia. 2. Taj Mahal. Taj Mahal di India dibangun antara 1632 hingga 1653 Masehi oleh Kaisar Mughal Shah Jahan, merupakan monumen arsitektur Islam yang didirikan sebagai makam untuk istrinya Mumtaz Mahal. Struktur ini menggabungkan antara arsitektur Mughal dengan elemen Persia, India, dan Islam, menciptakan kesan megah dan simetris melalui kubah besar marmer putih serta menara-menara tinggi. Ornamen dan dekorasinya yang elegan seperti inlay batu semi mulia, motif bunga, dan kaligrafi Arab menunjukkan kehalusan seni Islam, dengan setiap detail melambangkan kesempurnaan dan spiritualitas. Sebagai simbol cinta abadi, Taj Mahal tidak hanya menjadi monumen keagungan arsitektur Mughal, tetapi juga ikon budaya dunia. Gaya arsitekturnya menginspirasi banyak bangunan di India, Asia Tengah, dan bahkan dunia Barat. Bangunan ini juga merupakan cerminan dari kemewahan seni dan spiritualitas Islam yang berkembang selama masa kejayaan Kerajaan Mughal. Hingga kini, Taj Mahal tetap menjadi daya tarik global, menarik perhatian wisatawan dan ahli arsitektur sebagai salah satu keajaiban dunia. Selanjutnya, peran umat Islam di masa kini. Umat Islam di seluruh dunia memainkan peran penting dalam berbagai bidang, termasuk teknologi modern, pendidikan, dan pengembangan ekonomi syariah. Dengan semakin berkembangnya peradaban dan dinamika sosial, kontribusi umat Islam dalam bidang-bidang ini menjadi semakin signifikan. Berikut adalah penjelasan mengenai kontribusi tersebut beserta contoh-contohnya. 1. Kontribusi dalam teknologi modern. Umat Islam telah berkontribusi dalam perkembangan teknologi modern melalui inovasi dan adaptasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa inovasi yang dihasilkan mencakup teknologi informasi, telekomunikasi, dan bidang kesehatan. Inovasi teknologi yaitu banyak perusahaan teknologi yang dipimpin oleh individu atau kelompok muslim yang menciptakan aplikasi dan platform digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya adalah startup di bidang teknologi finansial yang menyediakan layanan keuangan berbasis syariah. 2. Kontribusi dalam pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu pilar utama untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam berperan penting dalam menyediakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti Universitas Al-Azhar. Terletak di Kairo, Mesir, Universitas Al-Azhar adalah salah satu universitas tertua dan paling dihormati di dunia Islam. Didirikan pada abad ke-10, universitas ini telah menjadi pusat pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan, menghasilkan banyak cendekiawan muslim yang berpengaruh di berbagai bidang seperti teologi, hukum, dan sains. Al-Azhar juga memainkan peran penting dalam mendidik generasi muda untuk memahami Islam secara mendalam dan kontekstual. 3. Pengembangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah telah berkembang pesat di berbagai negara, menciptakan peluang baru untuk investasi dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.
Industri halal yaitu pertumbuhan industri halal yang mencakup makanan, kosmetik, dan farmasi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen yang ingin memastikan produk yang mereka gunakan sesuai dengan prinsip syariah. Negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia menjadi pionir dalam pengembangan sertifikasi halal dan promosi produk halal di pasar global. Keuangan syariah yaitu lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan asuransi syariah telah berkembang secara signifikan. Bank syariah tidak hanya memberikan alternatif bagi umat Islam untuk bertransaksi secara sesuai dengan syariah, tetapi juga menarik minat non-muslim yang tertarik dengan prinsip keuangan berkelanjutan. Di Indonesia, Bank Syariah Indonesia atau BSI menjadi salah satu contoh lembaga keuangan syariah yang memberikan berbagai layanan keuangan berbasis syariah. Kesimpulan 1. Kontribusi besar peradaban Islam. Peradaban Islam memberikan pengaruh signifikan dalam berbagai bidang yang berkontribusi terhadap perkembangan dunia modern, terutama selama masa kejayaan Islam abad ke-8 hingga ke-14 Masehi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, tokoh-tokoh seperti Al-Khwarizmi, Bapak Al-Jabar, dan Ibnu Sina kedokteran menciptakan dasar-dasar yang masih relevan hingga kini, seperti sistem aljabar, anestesi, dan astronomi. Filsafat Islam juga memberikan kontribusi yang kuat melalui tokoh seperti Al-Farabi dan Ibnu Rushd yang gagasannya mempengaruhi pemikiran Barat. Selain itu, karya seni dan arsitektur monumental seperti Masjid Alhambra dan Taj Mahal menjadi simbol keindahan dan kompleksitas kebudayaan Islam. Yang kedua, peran umat Islam dalam melanjutkan tradisi. Saat ini, umat Islam terus berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, serta ekonomi. Universitas Al-Azhar di Mesir tetap menjadi pusat pendidikan Islam, sementara ekonomi syariah berkembang pesat melalui industri halal dan keuangan syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Tradisi intelektual yang dimulai pada masa kejayaan Islam masih berlanjut, dan umat Islam berperan dalam berbagai inovasi di bidang teknologi dan pendidikan. Demikianlah presentasi saya mengenai karya monumental umat Islam. Semoga pemaparan ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang saya mengajak teman-teman sekalian untuk lebih mendalami topik ini dengan membaca referensi tambahan dan literatur yang relevan. Beberapa bacaan yang direkomendasikan mencakup karya-karya mengenai sejarah peradaban Islam, ilmu pengetahuan, dan ekonomi syariah yang akan memperkaya pemahaman kita lebih lanjut. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.